Kalau ditelusuri hingga jauh ke tingkat paling dasar, berlian yang selama ini dihubungkan dengan cinta abadi atau status sosial tinggi itu sebenarnya jauh dari kata romantis atau mewah. Secara sains, berlian hanyalah sebuah struktur kristal karbon yang terbentuk di bawah kondisi geologis ekstrim. Berlian punya komposisi kimia yang persis sama dengan grafit, yaitu isi pensil yang sering kita pakai. Bedanya terletak di cara atom-atom karbonnya berbaris menjadi sebuah struktur. Dalam berlian, atom karbon tersusun dalam struktur kubik kristalin yang sangat rapat dan kuat. Susunan atom yang super padat inilah yang membuat berlian jadi material paling keras di bumi, punya indeks refraksi tinggi atau kemampuan membiaskan cahaya yang luar biasa sehingga terlihat sangat berkilau indah di mata kita. Namun secara komposisi kimia, berlian tidak mengandung emas, elemen eksotik atau zat luar angkasa. Berlian hanyalah mineral karbon murni. Dalam ilmu mineralogi, berlian dianggap sebagai mineral yang menarik secara fisik, tapi bukan sesuatu yang benar-benar langka jika kita bicara soal ketersediaan elemen karbon di alam semesta. Proses lainnya berlian alami memang sangat dramatis. Berlian tidak dibuat di permukaan bumi, melainkan jauh di kedalaman 140 hingga 200 km di bawah bumi, tepatnya di lapisan mantel bumi. Di sana kondisinya sangat ekstrim. Tekanannya bisa mencapai 5-6 gigapascal dengan suhu membara di atas 1000 derajat Celcius. Butuh waktu yang sangat lama untuk memasak karbon menjadi berlian. Seringkali memakan waktu antara 1 hingga 3 miliar tahun. Itu artinya berlian yang ada di toko perhiasan saat ini sudah terbentuk jauh sebelum ada kehidupan di permukaan bumi. Berlian-berlian ini kemudian dibawa ke permukaan melalui letusan gunung berapi purba yang sangat kuat, yang menghasilkan batuan khusus bernama kimberlite dan lamproit. Data geologi menunjukkan bahwa tambang berlian ini tersebar di banyak tempat, tetapi umumnya berada di Afrika, Rusia, Kanada, hingga Australia. Ini membuktikan bahwa pembentukan berlian bukanlah fenomena yang terbatas secara geografis, melainkan bisa berada di seluruh tempat dengan proses geologis yang terjadi berulang kali sepanjang sejarah bumi. Disinilah letak kesalahpahaman yang sering muncul di masyarakat. Banyak orang yang mengira berlian itu langka secara geologis, padahal yang terjadi adalah kelangkaan pasar. Memang benar berlian butuh kondisi ekstrim untuk terbentuk, tapi itu bukan berarti jumlahnya di kerak bumi sangat sedikit. Menurut laporan dari United States Geological Survey, cadangan berlian dunia sebenarnya masih sangat luar biasa melimpah. Produksi global berlian kasar bahkan masih mampu mencapai puluhan juta karat setiap tahunnya, dan cadangan di perut bumi diperkirakan masih mencapai miliaran karat. Secara fisik berlian itu tersedia dalam jumlah yang sangat besar. Jadi secara material, berlian tidak selangka yang digambarkan dalam iklan-iklan perhiasan. Rasa langka yang dirasakan konsumen itu sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor supply yang ditahan, distribusi yang diatur ketat, dan klasifikasi industri yang rumit, bukan karena alam sudah kehabisan stok berlian. Transformasi berlian dari sekadar batu tambang menjadi komoditas global yang mahal baru terjadi saat industri mulai menciptakan sistem penilaian kualitas yang kita kenal sebagai 4C, yaitu Cut, Color, Clarity, dan Karat. Sistem ini diciptakan dan dipopulerkan oleh lembaga seperti Gemological Institute of America atau GIA pada pertengahan abad ke-20. Sebelum ada standar 4C ini, harga berlian justru sangat subjektif, tergantung siapa yang menjualnya dan bagaimana budaya lokal di tempat penjualan berlian tersebut. Namun dengan adanya standar ini, berlian berubah menjadi produk yang bisa diukur secara ilmiah, dibanding-bandingkan, dan diperdagangkan secara sistematis di seluruh dunia. Standar tersebut juga yang menciptakan bahasa universal bagi para penjual perhiasan, sehingga berlian bisa dijual sebagai aset bernilai tinggi dengan pengakuan ilmiah. Sistem penilaian 4C sendiri bukan sekadar ukuran biasa. Cut atau potongan bukan hanya soal bentuk berlian, seperti hati atau kotak, tapi soal teknik presisi agar cahaya bisa memantul sempurna di dalam batu, sehingga ia berkilau maksimal. Color dalam penilaian berlian berarti menilai tingkat kejernihan warna. Semakin bening, maka harganya semakin mahal. Clarity menilai apakah ada cacat atau bercak di dalam batu tersebut, sedangkan karat adalah ukuran berat fisiknya, yang tentu saja berbanding lurus dengan harga pasar. Lewat sistem inilah nilai berlian tidak lagi ditentukan oleh sejarah geologinya, melainkan oleh bagaimana industri memproses, mengelompokkan, dan memposisikan batu tersebut dalam hierarki kualitas. Nilai ekonomi berlian melonjak setelah masuk ke proses industri, padahal berlian kasar harganya jauh lebih murah dibandingkan berlian yang sudah dipotong dan dipoles cantik, dipasang dalam perhiasan. Proses pemotongan yang sempurna dan presisi bisa meningkatkan nilai berlian berkali-kali lipat, karena proses inilah yang memunculkan cahaya atau kilau optik yang menarik mata kita. Setelah itu, sertifikat gemologi keluar sebagai jaminan objektivitas yang meyakinkan konsumen bahwa berlian tersebut memang bernilai tinggi. Jadi argumen bahwa berlian mahal murni karena langka di alam itu tidak sepenuhnya akurat. Nilai berlian yang fantastis adalah hasil dari perpaduan antara industrialisasi, standarisasi ilmiah, dan sistem klasifikasi global. Tanpa adanya sistem 4C, sertifikat GIA, dan jaringan distribusi internasional yang rapi, berlian mungkin tetap akan menjadi mineral karbon yang menarik bagi ilmuwan, tapi tidak akan punya nilai ekonomi dan simbolik sebesar sekarang. Banyak orang mengira industri berlian itu seperti pasar pada umumnya, di mana banyak penjual saling bersaing harga untuk menarik pembeli. Padahal kenyataannya, sejak awal, industri berlian dunia tidak pernah berkembang sebagai pasar bebas. Industri ini justru lahir dan besar sebagai sistem yang sangat terkonsentrasi, kaku, dan dikoordinasi secara ketat dari satu pusat kekuatan. Dari akhir abad ke-19 hingga hampir sepanjang abad ke-20, seluruh pergerakan berlian di planet ini dikendalikan oleh satu raksasa bernama De Beers. Mereka bukan hanya perusahaan tambang, tetapi menjadi polisi lalu lintas berlian dunia. De Beers inilah yang menguasai jaringan pembelian, penyimpanan, hingga penjualan terpusat. Strategi De Beers sangat cerdik. Mereka
mereka mengontrol alur distribusi global untuk menentukan kapan dan berapa banyak berlian yang boleh keluar ke pasar. Hasilnya, harga berlian tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang berhasil digali dari tanah, melainkan oleh strategi kapan perusahaan mau melepas stoknya ke tangan konsumen. Salah satu senjata paling ampuh dalam bisnis ini adalah sistem stockpiling, alias menimbun barang. Berlian punya satu keunggulan ekonomi, yaitu tidak bisa busuk, tidak akan rusak, dan tidak butuh perawatan khusus selama disimpan. Berlian bisa disimpan di gudang selama puluhan tahun tanpa kehilangan kualitasnya sedikit pun. Inilah yang dimanfaatkan perusahaan besar. Saat permintaan dunia sedang lusuh, mereka menahan stok di gudang agar pasar tidak kebanjiran barang yang bisa membuat harganya anjlok. Begitu permintaan naik, barulah mereka melepasnya pelan-pelan. Strategi manajemen penyimpanan inilah yang menciptakan kesan bahwa berlian itu langka. Padahal di gudang-gudang raksasa, stoknya mungkin melimpah. Jadi kelangkaan yang dirasakan masyarakat seringkali bukan cerminan dari alam, tapi hasil dari pengaturan keran suplai oleh pihak industri. Meskipun sekarang De Beers tidak lagi sendirian, industri ini tetap tidak bisa dibilang bebas. Modelnya memang berubah dari monopoli menjadi oligopoli, atau telah dikuasai segelintir pemain besar. Tetapi cara bermain mereka tetap sama. Saat ini industri berlian memiliki dua raksasa utama, yakni Alrosa dari Rusia dan De Beers, yang secara gabungan menguasai sekitar 2/3 suplai berlian mentah dunia. Tingkat konsentrasi ini sangat tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Selain dua raksasa itu, ada pemain lain seperti Rio Tinto, Petra Diamonds, dan Katoka. Namun tetap saja jika kita total, hanya ada 6 produsen utama yang mengendalikan lebih dari 70% produksi berlian global. Artinya nasib harga berlian di dunia ini sebenarnya hanya ada di tangan segelintir bos besar dari beberapa perusahaan ini. Konsentrasi ini semakin kuat, karena cadangan berlian di bumi juga tidak menyebar rata. Berlian dalam skala besar hanya ditemukan di beberapa titik utama seperti Rusia, Botswana, Kanada, Afrika Selatan, dan Angola. Kondisi ini membuat industri berlian tidak hanya bersifat korporat, tapi juga sangat kental dengan geopolitik. Sebagai contoh, Rusia melalui perusahaan Alrosa menguasai volume produksi terbesar di dunia. Sementara itu, Botswana memiliki kemitraan yang sangat erat dengan De Beers, sampai-sampai sektor berlian menjadi tulang punggung ekonomi negara mereka. Karena cadangannya hanya ada di sedikit negara, suplai berlian dunia bisa dengan mudah terganggu oleh kebijakan politik, sanksi ekonomi antar negara, atau strategi nasional sebuah pemerintahan, bukan hanya soal faktor geologi semata. Cara berlian dijual pun sangat eksklusif dan jauh dari transparansi pasar terbuka. Secara historis, De Beers menciptakan sistem yang disebut stakeholder. Ini adalah jaringan pembeli terpilih yang diundang secara khusus untuk membeli paket-paket berlian mentah dalam jumlah besar. Uniknya, para pembeli ini seringkali tidak punya ruang untuk menawar harga, jadi hanya ada pilihan untuk ambil tawaran tersebut atau tinggalkan. Model ini sangat berbeda dengan emas yang harganya bisa dipantau setiap detik di pasar terbuka melalui spot price global. Berlian justru tidak punya harga tunggal yang universal karena distribusinya dilakukan lewat kontrak tertutup, penawaran terbatas, dan lingkaran dalam yang sangat eksklusif. Hal ini yang membuat harga berlian tetap stabil tapi juga sangat misterius bagi orang awam. Dalam ekonomi industri, struktur oligopoli ini memungkinkan terjadinya apa yang disebut sebagai supply disiplin atau disiplin supply, karena hanya ada sedikit pemain besar, yaitu sekitar 4 perusahaan yang mengendalikan 65% supply. Mereka tidak perlu saling menghubungi untuk sepakat menaikkan harga. Mereka cukup saling melihat pergerakan satu sama lain dan secara otomatis bersama-sama mencegah harga turun tajam. Stabilitas inilah yang terus-menerus memberikan rasa aman kepada konsumen bahwa berlian yang mereka beli akan selalu berharga tinggi. Padahal kestabilan itu adalah hasil pengaturan yang matang. Selama lebih dari 1 abad, industri berlian dibangun di atas kelangkaan. Masyarakat diyakinkan bahwa berlian itu spesial karena ia butuh waktu miliaran tahun untuk tumbuh di kedalaman bumi. Namun hari ini manusia akhirnya mampu menciptakan berlian di laboratorium. Konsep eksklusivitas yang selama ini dijaga ketat pun mulai mengalami guncangan hebat. Berlian yang dulunya dianggap sebagai simbol keabadian karena proses geologinya yang sangat lama, tiba-tiba bisa dibuat hanya dalam hitungan bulan, bahkan minggu. Ini bukan sekadar produk baru, tapi titik di mana sains bertabrakan langsung dengan narasi industri. Sebuah revolusi yang merombak total cara masyarakat menilai sebuah permata. Secara teknis, berlian laboratorium bukanlah imitasi seperti zirconia kubik atau moissanite. Secara sains, ia adalah berlian asli. Struktur kristal karbonnya identik, tingkat kekerasannya sempurna mencapai skala Tenmos, kilaunya sama, dan komposisi kimianya pun tidak bisa dibedakan dari berlian tambang. Bahkan tidak bisa dibedakan oleh mata ahli sekalipun tanpa bantuan alat khusus. Perbedaan satu-satunya cuma di sertifikat. Yang satu tertulis lahir dari perut bumi lewat tekanan jutaan tahun, yang lain lahir di laboratorium lewat tangan manusia. Ada 2 teknologi utama yang menjadi otak di balik revolusi ini. Pertama, HPHT atau High Pressure High Temperature. Sesuai namanya, metode ini meniru kondisi ekstrim di dalam perut bumi. Ilmuwan menaruh biji kristal karbon kecil ke dalam mesin yang memberikan tekanan super kuat dan suhu sangat panas, sekitar 1300 hingga 1600 derajat Celcius. Karbon kemudian meleleh dan mengkristal di sekitar bibit tersebut. Secara filosofis, HPHT adalah cara manusia mensimulasikan geologi bumi dalam versi yang jauh lebih cepat. Metode kedua yang lebih modern adalah CVD atau Chemical Vapor Deposition. Bayangkan, ini seperti mencetak berlian lapis demi lapis dari udara. Gas kaya karbon seperti metana dimasukkan ke dalam ruang vakum dan dipanaskan hingga menjadi plasma. Atom karbon kemudian jatuh dan menempel di atas substrat berlian, menumpuk sedikit demi sedikit sampai membentuk bongkahan kristal yang murni. Teknologi CVD ini sangat canggih
karena memungkinkan kontrol yang sangat presisi terhadap kejernihan dan warna, sehingga sering dipakai untuk membuat berlian kualitas tinggi yang juga digunakan di industri elektronik canggih. Yang membuat industri berlian tradisional hari ini benar-benar terguncang bukan hanya soal teknologinya, tapi soal harganya. Saat ini harga berlian laboratorium terjun bebas bahkan bisa 60% sampai 80% lebih murah dibandingkan berlian alami dengan kualitas yang sama persis. Ini bukan sekadar diskon, tapi konsekuensi logis dari skala industri. Berlian alami itu jumlahnya terbatas di alam dan mahal di ongkos tambang, sedangkan berlian lab bisa diproduksi secara massal, efisien, dan terus-menerus. Ketika barang melimpah sementara minat tetap tinggi, hukum ekonomi bekerja, harga pun pasti turun. Disinilah struktur nilai berlian mulai dipertanyakan secara kritis. Jika dua batu memiliki sifat fisik, optik, dan kimia yang identik, mengapa satu bernilai jauh lebih tinggi dari yang lain? Jawabannya bukan lagi berada pada ranah sains, melainkan pada konstruksi sosial dan ekonomi yang selama ini kita percayai. Selama puluhan tahun, industri berlian tambang sukses menjual cerita tentang romantisme dan status. Iklan legendaris pada abad ke-20 seperti A Diamond is Forever dari The Beers berhasil membuat kita percaya bahwa berlian adalah simbol cinta yang tidak bernilai, bukan sekadar batu mineral. Namun berlian lab membongkar rasa itu. Ia membuktikan bahwa nilai sebuah berlian sebenarnya bukan datang dari sifat fisiknya, tapi dari narasi yang menyertainya. Berlian alami mahal bukan karena ia lebih kuat, tapi karena kita percaya ia langka dan punya sejarah geologis yang heroik. Begitu berlian bisa dibuat kapan saja di lab, aura kelangkaan itu pun pudar. Berlian lab memasak kita melihat kenyataan bahwa berlian pada akhirnya adalah produk material yang bisa diproduksi. Selain soal harga, teknologi lab juga membawa isu etika ke permukaan untuk memasarkan berliannya. Berlian alami seringkali punya sejarah kelam terkait kerusakan lingkungan dan konflik pertambangan, seperti fenomena blood diamonds. Sebaliknya, berlian lab diposisikan sebagai pilihan yang lebih etis, berkelanjutan, dan transparan. Meskipun pembuatan di lab juga butuh banyak energi, masyarakat, terutama generasi muda, cenderung melihatnya sebagai alternatif yang lebih bersih dan masuk akal. Istilah blood diamonds atau conflict diamonds digunakan untuk menjelaskan tentang berlian yang ditambang di wilayah konflik dan kemudian dijual untuk membiayai perang, pemberontakan, atau kelompok bersenjata. Secara definisi internasional, blood diamonds adalah berlian mentah yang digunakan oleh kelompok pemberontak atau pihak bersenjata untuk mendanai konflik melawan pemerintah yang sah. Fenomena ini bukan sekadar isu etika, melainkan bagian gelap dari rantai pasok industri berlian global yang sejak lama beroperasi di wilayah kaya sumber daya tetapi miskin stabilitas politik, khususnya di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Pada dekade 1990-an, konflik bersenjata di negara seperti Sierra Leone, Angola, dan Republik Demokratik Kongo memperlihatkan bagaimana berlian dapat berubah dari simbol kemewahan menjadi instrumen kekerasan. Di Sierra Leone, kelompok pemberontak Revolutionary United Front menguasai wilayah tambang berlian dan menggunakan penjualan berlian ilegal untuk membeli senjata. Sistemnya brutal, yaitu masyarakat sipil dipaksa bekerja di tambang, anak-anak dijadikan pekerja paksa, dan kekerasan ekstrim digunakan untuk mempertahankan kontrol atas wilayah berlian. Berlian yang keluar dari wilayah konflik ini kemudian diselundupkan melalui negara tetangga dan masuk pasar global, seringkali tanpa jejak asal-usul yang jelas. Masalah utama dari blood diamonds bukan hanya pada proses penambangannya, tetapi pada struktur distribusi global yang kompleks dan sulit dilacak. Berlian mentah biasanya melewati banyak tangan, mulai dari penambang kecil, pedagang lokal, eksportir, hingga pusat pemotongan berlian di negara lain, sebelum akhirnya masuk ke pasar perhiasan internasional. Dalam rantai pasok yang panjang ini, asal berlian dapat dicuci secara administratif, sehingga berlian konflik bisa bercampur dengan berlian legal. Inilah yang membuat pasar berlian secara historis rentan terhadap penyusupan berlian ilegal, bahkan ketika konsumen membeli dari toko resmi. Secara ekonomi, blood diamond pun menunjukkan bahwa nilai berlian tidak hanya dibentuk oleh kelangkaan alamiah, tetapi juga oleh kekuasaan atas wilayah tambang. Di banyak wilayah konflik, berlian menjadi sumber daya perang, serupa dengan minyak atau logam langka di wilayah konflik lain, karena berlian memiliki nilai tinggi, mudah diselundupkan, dan sulit dilacak. Komoditas ini menjadi alat pendanaan yang ideal bagi kelompok bersenjata. Menurut berbagai laporan internasional, seperti laporan yang dipublikasikan Center for Strategy and International Studies, pada puncak konflik Afrika tahun 1990-an, sebagian berlian yang beredar di pasar global berasal dari wilayah konflik, meskipun angka pastinya sulit diverifikasi karena sifat perdagangan gelapnya. Sebagai respon terhadap krisis ini, barulah komunitas internasional membentuk Kimberley Process Certification Scheme pada tahun 2003. Sistem ini merupakan kerjasama antara pemerintah, industri berlian, dan organisasi masyarakat sipil untuk mencegah perdagangan blood diamond melalui sertifikasi asal berlian mentah. Setiap pengiriman berlian mentah harus disertai sertifikat resmi yang menyatakan bahwa berlian tersebut bebas konflik. Saat ini skema ini sudah melibatkan puluhan negara dan mengawasi mayoritas perdagangan berlian mentah dunia. Namun, efektivitas Kimberley Process tidak luput dari kritik. Banyak analis menilai bahwa sistem ini memiliki definisi sempit tentang blood diamond, yaitu hanya mencakup berlian yang membiayai pemberontakan terhadap pemerintah, tetapi tidak mencakup pelanggaran HAM oleh aktor negara atau perusahaan. Selain itu, mekanisme pelacakan masih bergantung pada dokumen administratif, bukan pelacakan fisik yang sepenuhnya transparan. Dalam praktiknya, penyelundupan lintas batas, korupsi lokal, dan lemahnya pengawasan di negara produsen membuat sebagian berlian konflik tetap bisa masuk pasar legal. Isu blood diamonds pun mengungkap sebuah paradoks moral yang pahit. Paradoks yang menyatakan bahwa sebuah benda yang dipasarkan sebagai simbol cinta sejati dan keabadian ternyata
ternyata memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan eksploitasi manusia dan perang saudara. Industri berlian modern memang sudah berusaha memperbaiki citranya lewat kampanye konflik free dan berbagai sertifikasi etis. Namun transparansi total masih menjadi tantangan besar. Tidak seperti barang digital yang bisa dilacak dengan mudah, berlian kecil yang sudah dipotong dan dipoles hampir mustahil ditelusuri asalnya jika sistem identifikasi di awalnya tidak benar-benar ketat. Di tengah perdebatan etika ini, kemunculan berlian laboratorium secara tidak langsung menjadi solusi bagi konsumen yang kritis. Berlian buatan lab menawarkan alternatif yang dijamin 100% tidak terkait dengan konflik wilayah tambang atau perusakan alam akibat eksploitasi besar-besaran. Hal ini mengubah narasi di masyarakat. Namun, benarkah berlian buatan lab benar-benar etis? Emosional. Ini menunjukkan bahwa kompetisi antara berlian natural dan lab grown bukan semata perang produk, tetapi perang narasi nilai. Isu etika yang juga menjadi faktor penting dalam perbandingan industri memainkan peranan besar. Berlian alami masih membawa bayang-bayang sejarah konflik tambang dan dampak lingkungan dari pertambangan skala besar. Sementara berlian laboratorium